Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Karena yang tahu susahnya daerah, itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Sudah 3 kali berturut-turut, 2014, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN dukung Pak Prabowo. 2019, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN kembali mendukung Pak Prabowo. 2024, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini masih kita akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air. Presiden Joko Widodo menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional atau PAN dengan penampilan yang mencuri perhatian tentunya. Dalam Munas Partai Golkar, Jokowi tampak mengenakan kemeja kuning, warna kebanggaan partai berlambang pohon beringin tersebut. Ketua Umum baru Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bahkan sempat terkejut melihat Jokowi mengenakan warna tersebut, mengira beliau adalah kader partai. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkapkan rasa nyaman berada di bawah pohon beringin yang menurutnya terasa adem dan meneduhkan. Sementara itu, saat menghadiri Munas Partai Amanat Nasional, Jokowi hadir dengan mengenakan kemeja biru, selaras dengan warna kebesaran partai tersebut. Di harapan para kader Partai Amanat Nasional, Jokowi memberikan pesan khusus kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang saat itu juga hadir, mengingatkan agar tidak melupakan Partai Amanat Nasional yang telah 3 kali mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Jokowi menegaskan bahwa dukungan tersebut sepatutnya dihargai dengan memberikan tambahan jatah menteri kepada Partai Amanat Nasional dalam pemerintahan yang akan datang. Baik sahabat sekalian, seperti apa kunjungan atau kehadiran Presiden Joko Widodo di Munas 2 partai besar ini? Mari kita ikuti video-videonya. Saya berjanji kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kalau saya terpilih, maka saya akan datang di seluruh kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Luar biasa. Karena yang tahu susahnya daerah, itu hanya orang atau kader yang pernah berproses dari daerah. Setuju? Mekanisme pengambilan keputusan partai tidak boleh dibuat hanya oleh sekelompok orang. Karena PO, anggaran dasar, Juknat, Juklak, Juknis, semua sudah ada. Tinggal jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Baik sahabat sekalian, statement yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar yang baru ini, Pak Bahlil Lahadalia, beliau mengungkapkan bahwa jika dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, maka ia akan mengunjungi kabupaten kota di seluruh Indonesia. Karena menurutnya bahwa hanya para kader daerah lah yang lebih memahami tentang situasi daerah tersebut. Dan hanya kader-kader dari yang datang atau berproses dari daerah lah yang paham betul tentang situasi itu. Dan memang ini sangat bagus dan sangat sepakat sekali ketika
hal ini diungkapkan dan dijalankan. Karena biar bagaimanapun, partai politik merupakan wadah untuk bisa masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka untuk diperjuangkan tentunya. Apalagi Golkar juga merupakan salah satu partai ya, yang memiliki banyak kursi di DPR RI tentunya. Sehingga ini mampu untuk bisa memperjuangkan hak-hak rakyat yang mungkin terabaikan atau terlupakan. Saya jujur tidak seperti itu. Ke depan Golkar harus jadikan sebagai bagian daripada instrumen dinamika berpolitik. Karena Golkar ini, tokoh-tokoh Golkarnya luar biasa kecerdasan politiknya. Jangankan kader Golkar. Office boy aja di Sleepy pasti punya kemampuan politik lebih tinggi daripada partai-partai baru yang muncul. Luar biasa ya. Kebanggaan dari Bahlil ini bukan tanpa dasar ya tentunya. Bahwa ia mengungkapkan ya kemampuan politik dari orang-orang atau elemen Golkar itu sungguh mumpuni. Bahkan ia mengungkapkan office boy pun pasti pandangan atau kemampuan politiknya jauh melebihi kemampuan politik dari orang-orang yang berada di partai-partai yang baru dibentuk. Dan ini mungkin juga suatu kebanggaan untuk Partai Golkar. Karena biar bagaimanapun Golkar pernah berjaya di masanya, juga hingga detik ini Golkar tetap berjaya. Ini tukang olah juga. Ini. Jadi udahlah, kita Golkar ini masing-masing tahu baku tahu lah, udah. Presiden Jokowi mengenakan kemeja kuning ya, didampingi Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghadiri Munas Partai Golkar tentunya. Presiden Jokowi masih bersalaman dengan para kader Partai Golkar ini. Hadir juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran dan juga Presiden PKS Ahmad Saiku. Izin Pak Presiden, tadi saya panggil ketika menjemput Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Bajunya sudah kuning ya. Selama ini bajunya merah tentunya. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Saya kalau melihat pohon beringin, bawaannya adem gitu. Bawaannya sejuk gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya. Adem sekali ya. Triknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawahnya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Lebih nyaman. Malam hari saya merasa sangat teduh gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Ingin menghargai yang punya hajatan besar. Alasan pakai baju kuning ya. Ini saya hadir dan sekali ingin menghargai yang punya hajatan besar.
ketua umum Partai Golkar. Jangan tanya saya. Sekali lagi, mungkin ada yang bertanya kepada saya kenapa malam hari ini saya memakai baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Analisa sudah jauh. Hajatan besar Partai Golkar yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki ketua umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang sekarang menjabat di kabinet sebagai Menteri ESDM. Saya yakin kondisi yang baik ini, yang terjaga ini dalam proses di Munas ini tidak lepas dari peran ketua umum yang lama, yaitu Bapak Airlangga Hartarto. Seorang politisi besar dan sekaligus teknokrat sejati. Seorang orkestrator ekonomi Indonesia yang hasil kerjanya betul-betul terlihat nyata. Ketika Presiden Jokowi menghadiri Munas Golkar dengan mengenakan kemeja kuning, banyak pihak mulai berspekulasi bahwa kemungkinan besar Presiden Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Hal itu langsung ditanyakan oleh para awak media kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Dan seperti apa jawaban dari Abu Rizal Bakri terkait dengan pertanyaan wartawan tersebut? Mari kita dengarkan statement atau pernyataan atau tanggapan dari Abu Rizal Bakri ketika ditanya awak media apakah Presiden Jokowi bakal menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Mari kita ikuti videonya. Siapa yang mau kasih? Misalnya ada isu soal Pak Jokowi jadi Dewan Pembina Golkar, Mbak Ica setuju apa enggak? Masalahnya bukan setuju apa enggak. Masalahnya apakah itu kemudian Pak Jokowinya mau. Beliau yang punya hak, kan beliau lebih tinggi. Mbak Ica, kalau soal posisi Dewan Pembina ini kan kita tahu sejarahnya. Ya, membangun Golkar juga Bang Ical banyak perannya. Menurut saya tentunya semua kalau dipilih semua layak pasti. Maka beliau kan presiden 2 kali, 10 tahun, pandai lah semua itu. Kalau ada yang pengamat bilang bahwa posisi ini diberikan ke Presiden Jokowi karena mengingat juga jabatannya sebagai presiden itu akan berakhir pada Oktober nanti. Maksudnya? Posisi untuk Ketua Dewan Pembina Golkar untuk Jokowi. Siapa yang mau kasih? Ya, misalnya diberikan untuk Jokowi. Beliau sendiri belum tentu mau. Gitu. Jangan main-main sama Raja Jawa. Ngeri-ngeri sedap barang ini. Maksudnya apa ini, Bang? Ini sebenarnya pernyataannya Bahlil Lahadalia di acara Munas Golkar hari ini. Awalnya, Ketum Golkar yang baru ini menyampaikan pesan kepada para kader agar terus mendukung agenda pemerintah. Lalu dia berkelakar soal Raja Jawa dan meminta jangan main-main dengannya. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari para pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh, ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Itu maksudnya siapa ya? Ya kita pasti tahulah yang dimaksud Bahlil siapa. Tapi yang jelas kita tahu semua bahwa sosok Raja-Raja Jawa kan emang punya kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di ranah sosial, politik, hingga ekonomi. Raja Jawa juga seringkali dianggap sebagai simbol kedaulatan dan legitimasi. Makanya kalau ada yang coba menantang otoritas mereka, maka bisa dengan mudah dia disingkirkan. Dalam konteks pergerakan, dulu Hos Cokroaminoto juga dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Karena waktu itu
dia memimpin Sarekat Islam yang anggotanya mencapai 2,5 juta orang. Dia punya pengaruh luar besar, biasa. salah satunya karena kelihayannya dalam berpidato dan melakukan agitasi. Lalu dalam konteks pemerintahan, Presiden Soeharto sempat disebut sebagai Raja Jawa oleh media asing. Hal ini karena Soeharto dipandang sebagai sosok yang berkuasa penuh dan tidak membagi kekuasaannya selama beberapa dekade. Nah, kalau dalam konteks sekarang, Raja Jawa yang dimaksud Bahlil ini mungkin merujuk pada sosok yang punya karakteristik yang sama nih. Makanya benar juga kata Bahlil, jangan sampai main-main nih sama Raja Jawa satu ini. Oh begitu ya. Menurut kalian siapa ya Raja Jawa yang dimaksud? Ini Presiden Jokowi tiba ya di acara Munas Partai Amanat Nasional. Langsung disambut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan dan juga Pak Hatta Rajasa serta beberapa kader Partai Amanat Nasional. Presiden Jokowi kali ini mengenakan kemeja berwarna biru ya, senada dengan warna kebesaran Partai Amanat Nasional. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan meriah. Keberlanjutan dukungan PAN kepada Pak Prabowo. Mohon ini dicatat Pak Sekjen Gerindra, Pak Muzani. Saya ingat, kita semuanya ingat, sudah 3 kali berturut-turut. 2014, ada saya, ada Pak Prabowo. PAN dukung Pak Prabowo. Betul sekali. 2019 ada saya, ada Pak Prabowo. Masih PAN dukung kembali Prabowo. mendukung Pak Prabowo. 2024 ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar. PAN juga tetap mendukung Pak Prabowo. Konsisten betul ya. 3 kali berturut-turut konsisten dan paling konsisten. Maka untuk keberlanjutan nanti di kabinet, Ini jatah menteri ini. rasa-rasanya sih, rasa-rasanya mestinya PAN ini mesti ditambahin. Jatahnya. Jatah menteri masih ditambah ini. Demo kemarin bersama-sama. Itu wilayah legislatif, wilayah DPR. Sikap pemerintah gimana? Sikap pemerintah akan seperti apa, Pak? Pemerintah akan mengikuti putusan MK berarti? Iya. Pak, tapi dengan putusan ini Mas Kaisang nggak bisa maju ke terancam nggak bisa maju ke kan itu kan udah daftar nih Pak. Ini pertanyaannya nih mengurus Mas gimana memancing ini. tanggapannya, Pak? Tanyakan ke Ketua PSI. Pak, ada rencana perpu nggak Pak? Ada rencana perpu nggak Pak? Karena dari kemarin isunya kuat sekali Pak. Nggak ada. Pikiran aja nggak ada masa. Pak, tanggapannya Tidak ada pikiran untuk buat perpu Pak ya. yang lagi rame di sosmed Pak. Baik, itu penyampaian aspirasi dari rakyat. Iya. Sebelum Munas Golkar, kami sudah mengundang Pak Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar. Padahal belum Munas, Pak. Belum Munas sudah diundang ya. Pak Bahlil ini, Pak, dulu mentor kita tuh namanya Pak Akbar, Bang Akbar, Pak. Itu jebolan Golkar, jebolan HMI. Wah, licinnya luar biasa, Pak. Lah, saudara Bahlil ini, Pak, jebolan Golkar, jebolan HMI, jebolan HIPMI, Pak. Wah, Masya Allah. Semua diolah, Pak. Hati-hati, Pak. Saya bilang kemarin sama teman-teman dari Nasdem, hati-hati, Pak. Bahlil jangan dilihat masih muda. Wah, ginkangnya, Pak, udah lari di atas pohon-pohon. Pak. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan beberapa buah video terkait dengan kegiatan Munas Partai Golkar maupun juga Partai Amanat Nasional yang dua-duanya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan kehadiran kali ini Jokowi tampil dengan agak sedikit berbeda, yaitu mengenakan kemeja kuning di saat Munas Golkar dan juga mengenakan kemeja berwarna biru di saat Munas Partai Amanat Nasional.
Dan di dalam dua kejadian atau dua acara ini ada hal-hal unik yang terjadi, yaitu ketika di Munas Partai Golkar, Jokowi menyatakan atau menyampaikan bahwa berada di bawah pohon beringin yang merasa nyaman, teduh, ya. Dan ini juga tentunya akan ada syarat makna. Dan bahkan ketika ditanya oleh awak media kepada para salah satu pengurus atau salah satu kader Partai Golkar, Bung Abu Rizal Bakri, terkait dengan apakah Presiden Jokowi bakal dipercayakan menjadi ketua pembina Dewan Pembina Partai Golkar, justru Abu Rizal Bakri mengatakan ya, apakah itu beliau siap? Kalau memang diberikan kesempatan, beliau meyakini bahwa Presiden Jokowi mampu karena beliau adalah orang hebat dan sudah memimpin Indonesia selama 2 periode. Lalu ketika di Munas Partai Amanat Nasional, justru Jokowi juga ditanya oleh para awak media bagaimana dengan keputusan MK, apakah pemerintah tetap memegang teguh keputusan pemerintah ataukah akan ada perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan pada saat itu dengan tegas Jokowi mengatakan tidak akan mengeluarkan perpu terkait pilkada, jangankan mengeluarkan itu, bahkan kepikiran saja tidak pernah. Sehingga dengan demikian ya kita nantikan apakah benar statement dari Presiden Jokowi itu akan direalisasikan ataukah hanya sebuah statement dan yang nantinya akan mengeluarkan perpu untuk undang-undang pilkada tersebut. Baik para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.